Pernahkah Anda merasa telah memberikan segalanya, namun dunia tidak menyadarinya? Sementara yang lain meneriakan keberhasilan mereka, Anda bergerak maju dalam diam, tanpa pengakuan. Di dunia yang memberi penghargaan pada kebisingan, Stoicisme mengajarkan Anda bahwa kekuatan sejati terletak dalam keheningan, dalam disiplin internal, dan menguasai diri sendiri sebelum mengubah lingkungan. Hari ini, saya akan mengungkapkan 12 kunci stoik yang tidak hanya akan mengubah cara pandang Anda terhadap kehidupan, tetapi juga akan menempatkan Anda pada level yang lebih unggul, jauh di atas yang lain, tanpa ada seorang pun yang menyadarinya. Mengapa? Karena orang yang stoik tidak butuh tepuk tangan. Dia maju dengan tabah dalam keheningan. Dari seni tidak membicarakan prestasi Anda atau tantangan Anda, serta kekuatan penerimaan radikal dan kebijaksanaan dalam tindakan, Anda akan menemukan bagaimana setiap keputusan Anda yang diam memperkuat diri Anda. Anda akan mempelajari mengapa keheningan strategis bukanlah kelemahan, tetapi suatu bentuk kontrol. Mengapa tidak mengungkapkan impian Anda membuat impian tersebut tumbuh? Dan bagaimana kesendirian dapat menjadi tempat perlindungan pribadi? Tetaplah sampai akhir, karena sepanjang video ini, Anda akan menemukan banyak hal yang akan mengubah mentalitas dan cara berpikir Anda, yang bisa jadi merupakan perbedaan antara kehidupan yang bising dan kehidupan yang benar-benar kuat. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya punya tantangan untuk Anda. Pergi ke kolom komentar dan tulis, "Saya berjanji untuk tetap kuat dalam diam, dan orang bijak sedang beraksi." Jadikanlah itu sebagai langkah pertama Anda menuju hidup dengan tujuan dan kekuatan batin. Sekarang, mari kita mulai. Pertama, jangan bicara tentang tantangan Anda. Kunci stoik pertama untuk mengatasi tantangan adalah menjaga tantangan Anda tetap pribadi. Para filsuf stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius mengajarkan bahwa berbagi kesulitan kita dengan orang lain dapat meningkatkan kerentanan dan melemahkan posisi emosional kita. Ketika Anda berbicara tentang masalah Anda tidak hanya membahayakan diri Anda agar tidak dilihat sebagai korban, tetapi juga mengundang simpati atau penghakiman orang lain yang dapat mengalihkan perhatian Anda dari pendekatan solusi yang nyata. Stoicisme mendorong kita untuk fokus pada tindakan, bukan keluhan. Dengan menyimpan tantangan untuk diri sendiri, Anda menghemat energi dan fokus pada menemukan solusi, bukan mencari kenyamanan atau validasi eksternal. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk mempertahankan sikap proaktif dan tangguh. Alih-alih membicarakan apa yang mengganggu Anda, berhentilah dan arahkan usaha Anda untuk mengatasi rintangan dengan tekad dan tanpa gangguan eksternal. Selain itu, tidak membicarakan kesulitan Anda melindungi otonomi Anda dan mencegah orang lain memengaruhi perspektif atau keputusan Anda. Privasi ini juga memungkinkan Anda untuk mengevaluasi masalah Anda dengan lebih objektif dan mengembangkan strategi yang lebih efektif. Ingat, keheningan tentang tantangan yang Anda hadapi bukanlah tanda kelemahan, tetapi strategi yang ampuh untuk mempertahankan kontrol dan bergerak maju dengan kekuatan. Kedua, jangan ungkapkan rahasia. Kunci stoik kedua adalah menjaga rahasia Anda tetap rahasia. Kebijaksanaan stoik mengajarkan kita bahwa mengungkapkan rencana, niat, atau ide kita dapat membahayakan kesuksesan Anda. Ketika Anda berbagi tujuan Anda dengan orang lain, Anda berisiko bahwa rencana tersebut akan terganggu oleh opini atau kritik eksternal. Selain itu, terbuka tentang niat Anda dapat menimbulkan ketidakpercayaan atau persaingan yang tidak perlu. Kaum stoik seperti Seneca dan Epictetus menyarankan kebijaksanaan untuk melindungi tujuan kita. Dengan menjaga rahasia, Anda menjaga integritas strategi Anda dan menghindari faktor gangguan eksternal dalam perjalanan Anda. Kebijaksanaan ini memungkinkan Anda untuk mempertahankan kendali dan memfokuskan energi Anda pada pelaksanaan rencana Anda secara efektif, tanpa gangguan atau pengaruh negatif. Selain itu, rahasia yang terjaga dengan baik menciptakan suasana misteri dan kekuatan yang dapat menguntungkan posisi Anda. Kerahasiaan juga melindungi Anda dari kritik dan tekanan eksternal yang terlalu dini, memungkinkan Anda bekerja dalam keheningan dan dengan kebebasan yang lebih besar.
Dengan tidak mengungkapkan rahasia Anda memastikan bahwa keputusan dan tindakan Anda tetap selaras dengan niat Anda, yang meningkatkan peluang keberhasilan Anda dan mempertahankan otonomi. Ingat, kebijaksanaan adalah alat yang ampuh yang memungkinkan Anda maju dengan percaya diri dan mempertahankan kendali atas hidup Anda. Sebaliknya, bagikan rencana Anda, salurkan energi Anda menuju realisasinya dengan tekad dan kehati-hatian. Sebelum kita lanjutkan, saya sangat menghargai jika Anda berkenan untuk menyukai dan membagikan video ini agar dapat menjangkau lebih banyak orang. Dan jika Anda tidak ingin ketinggalan video-video saya di masa depan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi. Ketiga, jangan bicara tentang prestasi Anda. Kunci stoik ketiga adalah menghindari berbicara mengenai pencapaian Anda. Menurut prinsip stoik, kepuasan dan nilai pencapaian yang sebenarnya datang dari usaha dan perbaikan pribadi, bukan dari pengakuan atau pujian eksternal. Meskipun menggoda untuk membicarakan keberhasilan Anda, melakukan hal tersebut dapat menimbulkan rasa iri, dendam, atau bahkan ketidakpercayaan dari orang-orang di sekitar Anda. Para filsuf stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius mengajarkan bahwa tujuan sebenarnya dari tindakan kita adalah pertumbuhan internal dan pemenuhan pribadi, bukan pengakuan dari orang lain. Dengan tidak membanggakan keberhasilan Anda melindungi diri Anda dari kesombongan dan pencarian terus-menerus untuk validasi eksternal, yang memungkinkan Anda untuk mempertahankan perspektif yang seimbang dan rendah hati. Selain itu, dengan mempertahankan prestasi Anda secara pribadi, Anda menghindari perbandingan yang tidak perlu dan gangguan emosional. Sikap ini membantu Anda untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, yaitu proses mencapai tujuan Anda dan dampak positif yang telah Anda capai dalam hidup Anda dan bagi orang lain. Ingatlah bahwa kesuksesan pribadi adalah penghargaan internal. Alih-alih mencari validasi eksternal, fokuslah pada nilai nyata dari pencapaian dan kemajuan Anda, dan teruslah maju menuju tujuan pribadi Anda. Keempat, kekuatan keheningan strategis. Kunci stoik keempat adalah memahami kekuatan keheningan yang strategis. Menggunakan keheningan dalam interaksi adalah alat yang ampuh dalam situasi apapun. Berbicara lebih sedikit dan lebih banyak mendengarkan akan memberi Anda keuntungan yang signifikan dengan memungkinkan Anda mengamati dan memahami orang lain dengan kedalaman yang lebih besar. Keheningan strategis tidak hanya menghindari kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu, tetapi juga memberi Anda waktu untuk memproses informasi dan mengevaluasi dinamika saat ini. Dengan tetap diam, Anda menghindari mengungkapkan niat Anda sebelum waktunya, yang dapat melindungi strategi dan rencana Anda dari gangguan eksternal. Selain itu, mendengarkan dengan seksama memungkinkan Anda memahami detail dan nuansa yang mungkin terlewatkan jika Anda terlalu fokus pada berbicara. Pengamatan aktif ini akan memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang motivasi dan niat orang lain, yang memudahkan Anda untuk mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan efektif. Para stoik menghargai keheningan sebagai cara untuk menjaga ketenangan batin dan menghindari reaksi impulsif. Dengan mempraktikkan keheningan strategis, Anda memperkuat kapasitas respons reflektif Anda dan menghindari terseret oleh emosi sesaat. Teknik ini tidak hanya meningkatkan keterampilan negosiasi dan resolusi masalah Anda, tetapi juga memungkinkan Anda bertindak dengan presisi dan efektivitas yang lebih besar dalam situasi apapun. Ingatlah, diam bukan berarti tidak berkomunikasi, tetapi merupakan alat sadar yang membantu Anda bertindak dengan kebijaksanaan dan mempertahankan kontrol dalam berbagai skenario. Kelima, jangan bicara tentang orang lain. Kunci stoik kelima adalah menghindari berbicara tentang orang lain. Praktik ini didasarkan pada gagasan bahwa fokus pada tindakan dan perilaku orang lain hanya mengalihkan perhatian kita dari pertumbuhan dan pengembangan pribadi kita sendiri. Dengan terlibat dalam gosip dan kritik tentang orang lain, kita mengalihkan energi dan perhatian kita dari hal yang terpenting, yaitu kemajuan dan kesejahteraan diri kita sendiri. Kaum stoik seperti Marcus Aurelius dan Seneca mengajarkan bahwa energi harus diarahkan menuju perbaikan diri dan refleksi pribadi, bukan pada evaluasi atau penilaian terhadap orang lain. Berbicara tentang orang lain, baik itu mengkritik atau menyebarkan informasi, bukan hanya membuang-buang waktu,
tetapi juga dapat menimbulkan hal negatif dan kebencian, baik di dalam diri Anda maupun di dalam orang-orang yang Anda kelilingi. Dengan menghindari perilaku ini, Anda tetap fokus pada jalur Anda sendiri dan pada apa yang dapat Anda kendalikan. Sikap ini tidak hanya mendorong peningkatan ketenangan pikiran dan keseimbangan emosional, tetapi juga memungkinkan Anda untuk mendedikasikan lebih banyak waktu untuk refleksi diri dan pengembangan keterampilan serta kebajikan Anda. Ingatlah, kekuatan sejati terletak pada fokus pada apa yang dapat Anda ubah dan tingkatkan, bukannya menghakimi atau berbicara tentang orang lain. Tetaplah fokus pada pertumbuhan Anda sendiri dan pada bagaimana Anda dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan Anda tanpa terganggu oleh apa yang dilakukan orang lain. Keenam, jangan bicara tentang perbuatan baik Anda. Kunci stoik keenam adalah tidak membicarakan tentang perbuatan baik Anda. Para stoik seperti Seneca dan Epictetus berpendapat bahwa kebajikan dan tindakan baik seharusnya dipraktikkan untuk nilai intrinsiknya, bukan untuk mendapatkan pengakuan atau persetujuan eksternal. Ketika Anda membagikan tindakan baik Anda secara publik, Anda merusak tujuan sebenarnya dari tindakan tersebut, mengubahnya menjadi sarana untuk mendapatkan pujian atau validasi. Berbicara tentang perbuatan baik Anda bisa mengarah pada persepsi bahwa Anda mencari kepuasan atau kekaguman yang dapat merusak kemurnian niat Anda. Kaum Stoik percaya bahwa kebaikan sejati terletak pada berbuat baik dengan cara yang berbudi luhur, tanpa perlu pengakuan. Dengan mempertahankan tindakan kebaikan Anda secara pribadi, Anda bertindak dengan integritas dan tanpa pamrih, mencegah keegoisan mengganggu nilai-nilai yang Anda anut. Selain itu, dengan tidak membicarakan perbuatan baik Anda menghindari perbandingan yang tidak perlu dan rasa iri yang dapat muncul ketika Anda mengekspos kebajikan Anda. Kebijaksanaan ini juga membantu Anda fokus pada dampak nyata dari tindakan Anda, bukan bagaimana tindakan tersebut dipersepsikan oleh orang lain. Selalu ingat bahwa kebajikan sejati terletak pada tindakan yang tulus, bukan untuk mendapatkan tepuk tangan. Pertahankan kemuliaan niat Anda dan fokuslah untuk berbuat baik demi kepuasan sederhana dalam melakukannya. Ketujuh, jaga mimpi Anda tetap diam. Kunci stoik ketujuh adalah menjaga mimpi Anda tetap diam. Kaum stoik percaya bahwa berbicara berlebihan tentang aspirasi kita bisa melemahkan dampak dan efektivitasnya. Ketika kita mengekspresikan terlalu banyak tujuan dan keinginan kita berisiko menghadapi kritik, keraguan, dan keputusasaan yang dapat mengalihkan energi dan antusiasme kita untuk mewujudkan mimpi tersebut. Dengan menjaga mimpi Anda tetap pribadi, Anda melindungi aspirasi Anda dari pengaruh negatif dan skeptisisme yang tidak diinginkan. Hal ini memungkinkan Anda untuk fokus pada pengembangan dan konkretisasi tujuan Anda tanpa gangguan eksternal. Privasi memberikan ruang yang aman agar ide Anda dapat tumbuh dan berkembang tanpa dihakimi atau diganggu. Selain itu, menjaga mimpi Anda tetap diam juga menghindari perangkap memuji diri sendiri secara prematur. Berbicara tentang aspirasi Anda sebelum mencapainya dapat menyebabkan rasa pencapaian yang salah, mengurangi motivasi untuk berusaha mencapainya. Dengan menjaga rencana dan aspirasi Anda untuk diri sendiri, Anda mempertahankan fokus yang lebih jelas dan tekad yang lebih besar untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Ingatlah, kekuatan sejati mimpi Anda terletak pada perkembangan dan realisasinya. Lindungi aspirasi Anda dari kebisingan eksternal dan bekerjalah untuk mewujudkannya dengan komitmen dan kebijaksanaan. Biarkan hasil Anda berbicara sendiri dan teruslah bergerak menuju tujuan Anda dengan kesabaran dan ketekunan. Kedelapan, temukan tempat perlindungan dalam kesendirian. Kunci stoik kedelapan adalah mencari saat-saat untuk menyendiri. Bagi stoik, waktu sendirian bukan hanya sekadar ruang kosong, tetapi merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk refleksi mendalam dan pengetahuan diri. Buatlah tempat perlindungan pribadi, di mana Anda bisa sendirian tanpa gangguan, yang memungkinkan Anda untuk melepaskan diri dari kebisingan dan tuntutan dunia luar. Dalam kesunyian ini, Anda dapat memeriksa pikiran, emosi, dan tindakan Anda dengan kejelasan yang sulit dicapai di tengah kesibukan sehari-hari. Kesendirian memberi Anda ruang yang dibutuhkan untuk memahami motivasi Anda dan mengevaluasi keputusan Anda tanpa pengaruh pendapat atau tekanan eksternal.
Pada saat introspeksi inilah Anda dapat membedakan apa yang sebenarnya penting dan menyelaraskan tindakan Anda dengan nilai-nilai yang lebih dalam. Selain itu, kesendirian membantu Anda mempertahankan keseimbangan emosional dan mental. Memiliki waktu untuk diri sendiri mengurangi stres dan kecemasan yang mungkin timbul akibat interaksi konstan dengan orang lain dan tuntutan sosial. Waktu untuk diri sendiri juga memberi Anda kesempatan untuk mengisi ulang energi dan memperkuat ketahanan Anda, mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan dengan pikiran yang lebih jernih dan seimbang. Kesendirian bukanlah ketidakadaan teman, tetapi merupakan kehadiran perawatan diri dan refleksi. Carilah dan hargai saat-saat kesendirian ini untuk memperkuat kesejahteraan Anda dan kemampuan Anda untuk membuat keputusan yang bijaksana. Kesembilan, kuasi seni mendengarkan dengan diam. Kunci stoik kesembilan adalah menguasai seni mendengarkan dengan diam. Pendekatan ini melibatkan mendengarkan orang lain tanpa menyela, menilai, atau merumuskan jawaban sementara orang lain masih berbicara. Mendengarkan dengan diam tidak hanya memungkinkan Anda memahami orang lain lebih baik, tetapi juga memperkuat hubungan Anda dengan menunjukkan rasa hormat dan empati yang tulus. Ketika Anda berlatih mendengarkan dalam diam, Anda dapat menangkap detail dan nuansa dalam komunikasi yang sering diabaikan ketika Anda terganggu oleh pikiran sendiri atau kebutuhan untuk menanggapi dengan cepat. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang perspektif dan emosi orang lain, yang pada gilirannya membantu Anda untuk merespons dengan lebih tepat dan dipertimbangkan. Selain itu, mendengarkan dengan diam mempromosikan lingkungan kepercayaan dan keterbukaan. Dengan menunjukkan bahwa Anda benar-benar menghargai apa yang orang lain katakan, Anda dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan kolaboratif. Jenis komunikasi ini juga memungkinkan Anda untuk mengelola konflik dengan lebih efektif, karena Anda lebih memahami kekhawatiran dan kebutuhan orang lain. Ingat, mendengarkan secara aktif dan tanpa interupsi adalah keterampilan yang kuat yang sangat meningkatkan hubungan pribadi dan profesional Anda. Pemahaman yang sejati datang dari keheningan yang penuh perhatian, bukan dari kata-kata yang terburu-buru. Kembangkan keterampilan ini untuk meningkatkan kemampuan Anda untuk terhubung dan berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar Anda. Kesepuluh, ambil pandangan jangka panjang. Kunci stoik ke-10 adalah mengambil pandangan jangka panjang. Stoicisme mengajarkan bahwa kekuatan dan kesuksesan terletak pada perencanaan dan bertindak dengan perspektif yang berkelanjutan. Kunci ini menekankan pentingnya melihat lebih jauh dari sekadar imbalan segera dan fokus pada keuntungan serta pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan mengambil pandangan jangka panjang, Anda fokus pada membangun fondasi yang kokoh untuk masa depan, daripada mencari kepuasan cepat yang hanya menawarkan kepuasan sementara, tetapi kurang substansi. Perspektif ini membantu Anda membuat keputusan yang lebih bijaksana dan strategis, karena Anda mengevaluasi bagaimana masing-masing tindakan dan pilihan akan berkontribusi pada tujuan dan nilai Anda sepanjang waktu. Para filsuf stoik seperti Seneca dan Epictetus menghargai kesabaran dan ketekunan, memahami bahwa kesuksesan sejati memerlukan waktu dan upaya yang kontinu. Ketika merencanakan dengan visi jangka panjang, Anda terhindar dari perangkap kepuasan instan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dengan pola pikir yang tangguh dan terfokus. Ke-11, kebijaksanaan dalam tindakan. Kebijaksanaan dalam tindakan adalah prinsip dasar stoicisme yang mengajak kita untuk membuat keputusan berdasarkan alasan dan refleksi mendalam, bukan berdasarkan emosi yang cepat berlalu. Idenya adalah bertindak dengan kehati-hatian dan pertimbangan, tanpa membiarkan diri kita terbawa oleh dorongan hati sesaat atau reaksi emosional. Ketika Anda menghadapi keputusan, mudah untuk terbawa oleh stres, ketakutan, atau kegembiraan. Namun, stoicisme mengajarkan kita bahwa emosi ini dapat mengaburkan penghakiman dan membuat kita mengambil keputusan yang kurang baik. Alih-alih bereaksi segera, sangat penting untuk berhenti sejenak dan merenungkan keputusan tersebut. Tanyakan pada diri Anda apakah keputusan yang akan Anda buat sesuai dengan nilai dan tujuan jangka panjang Anda. Evaluasilah kemungkinan konsekuensi dan pertimbangkan apakah Anda bertindak sesuai dengan alasan,
atau jika Anda sedang dipandu oleh keadaan emosional sesaat. Kebijaksanaan, salah satu kebajikan utama stoicisme, memainkan peran penting di sini. Menjadi bijaksana berarti bertindak dengan pertimbangan dan pandangan ke depan, mendasarkan tindakan Anda pada penilaian rasional terhadap situasi, alih-alih membiarkan emosi mendikte perilaku Anda. Latihan ini membantu Anda menjaga ketenangan dan kejernihan mental, bahkan dalam situasi yang menantang, dan memastikan bahwa keputusan Anda adalah yang paling efektif dan seimbang. Menerapkan kebijaksanaan dalam tindakan akan memungkinkan Anda untuk bertindak dengan lebih sadar dan efektif, sehingga meningkatkan kualitas keputusan dan kontrol Anda atas hidup Anda. Ke-12, penerimaan radikal. Penerimaan radikal adalah prinsip kunci stoicisme yang mengajarkan kita untuk menerima dengan tenang apa yang ada di luar kendali kita, dengan fokus pada perubahan dalam apa yang dapat kita pengaruhi. Sikap ini sangat penting untuk mencapai kedamaian batin dan stabilitas emosional. Dalam hidup, kita terus-menerus dihadapkan pada situasi dan keadaan yang tidak dapat kita kendalikan, dari perilaku orang lain hingga peristiwa eksternal yang tidak terduga. Menolak untuk menerima aspek-aspek tersebut hanya akan menghasilkan rasa frustrasi dan penderitaan yang tidak perlu. Stoicisme mendorong kita untuk berlatih penerimaan radikal. Ini berarti mengenali dan menerima kenyataan apa adanya, tanpa membiarkan emosi negatif mengganggu. Kuncinya adalah membedakan antara apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak. Misalnya, Anda tidak dapat mengendalikan pendapat orang lain, tetapi Anda dapat mengontrol reaksi Anda terhadap komentar mereka. Dengan memfokuskan pada tindakan dan sikap Anda sendiri, dan menerima hal-hal yang berada di luar kendali Anda mengurangi stres dan meningkatkan kemampuan Anda untuk mengatasi kesulitan dengan tenang. Penerimaan radikal bukan berarti pasrah, tetapi pendekatan yang pragmatis. Terima apa yang tidak dapat Anda ubah, dan itu akan membebaskan Anda dari beban emosional, memungkinkan Anda untuk fokus pada meningkatkan apa yang berada dalam kendali Anda dan bertindak dengan lebih jelas dan efektif. Jika Anda sudah sampai di sini, Anda selangkah lebih dekat untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan paling tangguh di antara yang lain. Ingat, Anda tidak membutuhkan validasi dunia ketika Anda memiliki kendali atas pikiran dan tindakan Anda. 12 kunci stoik ini hanyalah awal. Di video berikutnya, kita akan mempelajari lebih dalam cara menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari Anda, terutama dalam situasi krisis atau keputusan sulit, untuk mempertahankan ketenangan, kejelasan, dan kekuatan batin. Jika konten ini memberi Anda nilai, silakan beri tanda suka, berlangganan agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya, dan bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang Anda rasa perlu memperkuat pikiran mereka. Terkadang, sebuah ide dapat mengubah segalanya, dan Anda bisa menjadi orang yang membawa transformasi itu. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus mengeksplorasi bagaimana stoicisme bisa menjadi keuntungan terbesar Anda di dunia yang kacau.